Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmi Pamungkas dengan NPM 2231262 dari program studi informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang data mining. Data mining adalah proses ekstraksi wawasan berharga dan pola-pola dari kumpulan data besar. Ini memainkan peran penting dalam berbagai industri, mendorong inovasi dan pengambilan keputusan yang terinformasi. Pada slide kedua ada pengantar, definisi data mining, dan keberartian data mining pada masa modern. Lanjut pada slide ketiga ada proses data mining. Pengumpulan data. Tahap ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan. Data yang dikumpulkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti basis data, file teks, atau sumber data lainnya. Yang kedua ada pra-proses data. Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya ada pra-proses data. Pada tahap ini, data akan dibersihkan, diubah, dan diformat agar siap untuk analisis lebih lanjut. Proses ini meliputi pembersihan data dari nilai yang hilang atau tidak valid, transformasi data, serta pemilihan fitur yang relevan. Yang ketiga ada analisis data. Setelah data telah diproses, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini, berbagai teknik statistik dan algoritma data mining akan diterapkan untuk menemukan pola-pola atau hubungan dalam data. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan wawasan dan informasi yang berharga dari data yang ada. Yang keempat ada interpretasi data. Setelah analisis data selesai, tahap terakhir ada interpretasi data. Pada tahap ini, hasil analisis akan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang data dan mengambil tindakan atau keputusan yang tepat berdasarkan wawasan yang ditemukan. Pada slide selanjutnya, aplikasi data mining. Yang pertama ada penjualan dan pemasaran. Aplikasi data mining dalam bidang penjualan dan pemasaran dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi iklan dengan melakukan target kepada pelanggan yang tepat. Selain itu, data mining juga dapat membantu dalam segmentasi pelanggan untuk memahami preferensi dan kebutuhan mereka. Yang kedua ada pertahanan pelanggan. Aplikasi data mining dalam bidang pertahanan pelanggan dapat membantu dalam memprediksi pelanggan yang berpotensi berpindah ke pesaing. Dengan memahami pola perilaku pelanggan, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan program loyalitas dan mempertahankan pelanggan yang ada. Yang ketiga ada pendeteksi penipuan. Aplikasi data mining dalam bidang deteksi penipuan dapat membantu dalam mengidentifikasi pola aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa yang dapat mengidentifikasikan adanya penipuan. Dengan menggunakan algoritma data mining, perusahaan dapat mencegah kerugian akibat penipuan. Yang terakhir ada perawatan kesehatan. Aplikasi data mining dalam bidang perawatan kesehatan dapat membantu dalam meningkatkan diagnosis dan rencana perawatan. Dengan menganalisis data pasien seperti riwayat medis dan hasil tes, data mining dapat membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan medis. Pada slide selanjutnya ada tantangan dalam data mining. Yang pertama ada skalabilitas. Tantangan pertama dalam data mining ada skalabilitas. Data mining sering melibatkan analisis dataset yang besar dan kompleks. Oleh karena itu, penting untuk dapat menganalisis dataset dengan efisien dan mengatasi kendala sumber daya yang terbatas. Yang kedua ada keamanan privasi. Tantangan kedua dalam data mining adalah keamanan privasi. Dan mengelola data sensitif, penting untuk memastikan bahwa data tersebut dikelola secara etis dan privasi pengguna terjaga. Hal ini melibatkan implementasi langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Yang ketiga ada kualitas data. Tantangan ketiga dalam data mining adalah kualitas data. Data yang digunakan dalam proses data mining seringkali tidak sempurna, seperti data yang berisik, tidak lengkap, atau tidak konsisten. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemeriksaan data dan memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis adalah data yang berkualitas. Yang terakhir ada interpretasi hasil. Tantangan terakhir dalam data mining adalah interpretasi hasil. Dalam analisis data yang kompleks, seringkali diperlukan pemahaman yang mendalam untuk mengambil kewawasan bermakna dari model yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk dapat menginterpretasikan hasil analisis dengan tepat dan mengambil tindakan yang relevan berdasarkan wawasan yang ditemukan. Pada slide selanjutnya ada tren masa depan dalam data mining. Yang pertama ada analitik big data. Tren pertama dalam data mining adalah analitik big data. Dalam menghadapi pertumbuhan data yang eksponensial, organisasi harus dapat mengolah dan menganalisis volume data yang besar dan kompleks untuk mendapatkan wawasan berharga. Yang kedua ada algoritma pembelajaran mesin. Penggunaan algoritma pembelajaran mesin
terus dikembangkan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam menganalisis data. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat. Yang ketiga ada otomatisasi dan kecerdasan buatan. Tren ketiga dalam data mining adalah otomatisasi dan kecerdasan buatan. Dengan adanya kemajuan dan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan, organisasi dapat menggunakan algoritma dan model yang lebih canggih untuk mengoptimalkan proses data mining dan pengambilan keputusan. Jadi, kesimpulannya, data mining memungkinkan organisasi untuk mengungkap pola-pola tersembunyi dan mendapatkan wawasan kritis untuk pengambilan keputusan terinformasi. Aplikasi dan tren masa depan terus membentuk industri di seluruh dunia. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.